Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Selvi Hadayati, NIM 211031232258, kelas Manajemen C. Di video kali ini, saya akan menganalisis tentang permasalahan ekonomi di dimensi internasional, yaitu permasalahan sengketa dagang rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Berikut pembahasannya. Sengketa dagang rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Sengketa dagang rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat terjadi pada sekitar tahun 2009 lalu. Indonesia dengan Amerika Serikat tengah mengalami sengketa perdagangan rokok kretek. Hal ini berawal dari kekhawatiran Amerika Serikat terkait perdagangan rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat yang dinilai membahayakan bagi sejumlah produsen rokok putih Amerika Serikat. Kekhawatiran ini menjadikan Amerika Serikat menerapkan sebuah aturan anti rokok kretek. Amerika Serikat melarang penjualan rokok kretek di Amerika Serikat sendiri. Mengapa Amerika Serikat begitu khawatir akan rokok kretek Indonesia? Karena ternyata nilai ekspor kretek Indonesia ke Amerika Serikat terus mengalami peningkatan selama 5 tahun sejak sekitar tahun 2005 hingga tahun 2010. Hal ini berarti bahwa rokok kretek Indonesia memiliki banyak peminat, namun karena keberadaannya yang dapat mengancam rokok putih di Amerika Serikat, maka mereka berupaya untuk mencegah arus ekspor rokok kretek yang semakin meningkat tiap tahunnya. Amerika Serikat takut apabila nanti Indonesia dapat menguasai pasar rokok mereka. Amerika Serikat menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok non-mentol, termasuk rokok kretek, sejak Juni 2009. Sejak penerapan undang-undang tersebut, Indonesia merasa keberatan karena hal tersebut berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia dan memberi keuntungan yang tidak adil bagi rokok mentol. Pada April 2010 lalu, Indonesia mengadukan kebijakan Amerika Serikat tersebut ke Dispute Settlement Body di WTO. Kemudian, kedua pihak menjalankan serangkaian konsultasi dan proses pemeriksaan. WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah karena memperlakukan kebijakan diskriminatif yang dapat merugikan Indonesia. Namun, setelah diajukan ke WTO, Amerika Serikat tidak melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan hasil putusan dari WTO karena menurut pihak Amerika Serikat, hal itu hanyalah berupa himbauan kampanye bahaya rokok non-mentol dan tidak melarang penjualannya di pasar Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 2013, Indonesia meminta otorisasi kepada Arbitras WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat dengan nilai retaliasi yang dicairkan otorisasi yaitu sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat. Retaliasi adalah tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi, retaliasi merupakan upaya akhir dalam suatu penyelesaian sengketa. Dalam pengajuan kasus tersebut ke DSB WTO, Indonesia menggunakan Peraturan Technical Barriers to Trade Agreement atau TBT Agreement. TBT Agreement ini merupakan salah satu perjanjian yang termasuk dalam Conferred Agreements. TBT Agreements adalah di mana suatu negara yang memutuskan untuk menjadi anggota WTO, maka negara yang bersangkutan otomatis terkait kepada perjanjian-perjanjian yang ada dalam Conferred Agreements. TBT Agreements mengakui hak setiap negara untuk membuat regulasi teknis untuk melindungi kepentingan negara tersebut.
Namun, kebijakan Amerika Serikat dinilai tidak konsisten dengan pasal dalam perjanjian TBT karena pelarangan rokok ini hanya berimplikasi kepada rokok kretek Indonesia saja dan tidak melarang produksi dan penjualan rokok mentol sebagai produk yang sama. Dalam hal ini, WTO memenangkan Indonesia secara penuh. WTO menilai Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap produk rokok kretek Indonesia yang merupakan produk impor dan melanggar ketentuan WTO. Sehingga WTO pun memenangkan rokok kretek Indonesia dalam perselisihan sengketa perdagangan di Appellate Body atau AB pada tanggal 2 September 2011. WTO telah memperkuat keputusan panel. Hingga pada 5 Januari 2012, Amerika Serikat mengajukan banding ke Appellate Body WTO. Sampai pada akhirnya AB memutuskan untuk kembali memperkuat keputusan panel bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-diskriminasi dan mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten. Akibat dari tindakan non-compliance Amerika Serikat tersebut, maka Indonesia juga menanggung sebuah kerugian yang diperkirakan lebih dari 160 juta US dollar dalam kurun waktu 3 tahun sejak Amerika Serikat memberlakukan undang-undang anti tembakau tersebut. Maka dari itu, Indonesia berhak mendapatkan sebuah kompensasi tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bahas di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.